Bulatkan tekad, bangun negeri dan bangsa dengan prestasi pada SMK 48. Itulah citaku, tak lekang oleh hujan dan tak pudar oleh terik, selalu tertanam dalam hatiku, menjadi jalan emas bagi suksesku. Hai putra putri SMK 48, jadilah juara, jadilah juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Arianti SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di jurusan Pendidikan Akuntansi LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG 2023 di SMK Negeri 48 Jakarta pada materi peluang usaha, mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, supaya pelajaran kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian, ketua kelas dimohon ketua kelas untuk memimpin doa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasanya, kita akan menyerukan yel-yel semangat. Oke, silakan siapa yang memimpin hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Calon wirausaha sukses, berdiri yuk. Tepuk semangat. 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 Ibu mau periksa ini kehadirannya. Coba dilihat kanan kirinya. Apa ada temanmu yang tidak masuk? Iya. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Terus sampah dilihat kanan kirinya. Apakah ada sampah? Terus juga pakaiannya dilihat. Masih ada yang kurang rapi, dirapikan dulu sebelum kita memulai pelajaran. Siap Bu. Oke, alhamdulillah udah siap semua ya. Sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu Silva. Jadi Ya. kan kemarin minggu lalu itu kan membahas tentang kewirausahaan kan. Nah, kewirausahaan itu kan berkaitan dengan peluang usaha. Peluang usaha itu merupakan sebuah kesempatan yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan Bu. Oke, bagus, luar biasa ya pelajaran minggu lalu tapi masih ingat. Oke, selanjutnya ibu mau bertanya, siapakah tokoh wirausaha yang menginspirasi kalian? Siapa di kelas ini yang punya tokoh wirausaha yang menginspirasi? Saya Bu Vika. Oke, apa Vika? Ada tokoh pengusaha atau wirausahawan yang inspirasi saya itu Yusuf Hamka. Pertama karena dia dulu kan dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan sekarang jadi salah satu orang yang paling kaya di Indonesia dan memiliki salah satu jalan tol di Indonesia. Dia juga punya sosial yang bagus, bahkan dia seorang yang dermawan. Dia bantu-bantu orang yang kurang mampu juga seperti dia.
Oke, semoga kelak Vika akan mengikuti jejak dari Pak Yusuf Hamka. Oke anak-anak, masih ingat untuk menjadi seorang wirausaha sifat-sifat apa yang harus kalian punya? Semangat Bu. Gigi. Harus rajin. Ya, betul semua. Ulet, semangat, tekun, gigih, terampil, terus apa? Tidak malas, ya. Jadi itu semua yang harus kalian punya sehingga kelak kalian akan menjadi seorang wirausaha yang sukses dan amanah. Ya, jangan lupa jujur tetap harus utama. Iya. Oke, terus semangat calon wirausaha sukses. Semangat. Oke, sekarang Ibu akan membacakan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. KD-nya yaitu 3.2 menganalisis peluang usaha, produk barang atau jasa. 4.2 merencanakan produk usaha. Coba selanjutnya Naomi bacakan. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Yang kedua, memilih peluang usaha produk barang atau jasa. Yang ketiga, merencanakan peluang usaha produk barang atau jasa. Yang keempat, evaluasi peluang usaha produk barang atau jasa. Oke, tujuan pembelajaran dibacakan oleh Nakesa. Tujuan pembelajaran melalui penggunaan model problem based learning atau PBL diharapkan 1. Peserta didik dapat menelaah peluang usaha produk barang atau jasa dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memilih peluang usaha produk barang atau jasa dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat merencanakan peluang usaha produk barang atau jasa dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengevaluasi peluang usaha produk barang atau jasa dengan tepat. Oke, jadi diharapkan dengan materi kita hari ini tentang peluang usaha produk barang atau jasa, kalian diharapkan, nah baca itu tujuan pembelajarannya ya, kalian harus bisa menelaah, memilih, merencanakan, dan mengevaluasi peluang usaha produk barang atau jasa. KKM kita untuk materi ini yaitu 75. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oke, untuk selanjutnya kalian simak video berikut ini. Oke ya, Ibu akan putar. Inovasi dalam air mineral Salimah Ayu ternyata mendatangkan keuntungan menjanjikan bagi perusahaan grosir air mineral. Tak hanya bagi penjual, pembeli pun dibutuhkan karena kepraktisan membeli air mineral sekaligus galonnya. Inilah kesibukan di toko grosir air mineral milik Usman di kawasan Jalan Kafi, Jakarta Selatan. Sehari-hari, Usman disibukkan dengan pengiriman, penyimpanan, hingga penjualan air seperti akuarium maupun barang bekas. Dalam sekali pakai, dia beli dengan harga Rp1.000 dari pembelinya, lantas dijual dengan harga Rp2.500 hingga Rp4.000 pada pengumpul atau mereka yang membutuhkan. Saya langsung aja kasih solusi bahwa galon ini bisa saya bayari kembali yang sampahnya, saya bayar sampahnya dengan harga Rp1.000 per galon. Itu jadi artinya sampahnya itu saya beli kembali dari agen saya kumpulin di gudang saya, lalu saya jual lagi ke para kreativitas jadi kayak misalnya akuarium. Selain itu dengan menjual galon sekali pakai berbahan polietilen etilen tripelate atau PET ini, ia merasa lebih tenang karena bahannya aman dan ramah lingkungan. Dari Jakarta, Rahman Ainus melaporkan. Oke, setelah kalian saksikan tadi, simak video berikut ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dengan melihat video barusan? Saya Shania. Menurut saya tuh kesimpulan dari video yang tadi, kita tuh sebagai pengguna galon yang sekali pakai jangan langsung dibuang dulu Bu. Kita bisa aja nyimpen dulu atau dikiloin dan dijual lagi karena sekarang tuh bisa dijadiin uang juga kayak gitu. Oke, bagus jawaban dari kalian ya. Tentunya ada lagi mungkin yang
yang bisa menyimpulkan dari video yang tadi kalian saksikan? Saya Bu, Kalita. Oke, Kalita. Selain yang shape-nya tadi sebutkan, kita juga bisa menghitung biaya produksinya Bu dan juga menentukan promosinya. Nah itu jadi bisa kita jadikan peluang usaha Bu. Hebat, luar biasa. Ya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu Nara. Ya, Jadi Nara. dari video yang udah Ibu tadi tayangkan, kita jadi tahu kalau barang bekas itu ada nilai jualnya. Bahkan kita bisa mendapatkan omset dari penjualan barang bekas tersebut. Oke, bagus. Bagus semua ya. Kalian bisa menyimpulkan. Nah, untuk selanjutnya, tugas kalian bersama kelompok masing-masing berdiskusi dan membuat PPT dari hasil tayangan video tadi dengan disertai materi kita kali ini. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Silakan yang mau bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti nanti kalian di dalam PPT harus ada unsur apa saja? Udah tahu? Oke, berarti nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kalian boleh juga menggunakan HP ya untuk mencari sumber informasi, mencari literasi dan sebagainya. Oke, silakan. Ini harga satuannya tuh jadi 107 kayak kalau misalnya mau nambah itu berarti harganya nambah. Disimak lagi anak-anak LKPD-nya. Nanti pada saat presentasi kalian harus menampilkan bagaimana perhitungan biaya produksi dan juga bagaimana cara mempromosikan dan memasarkan produk yang kalian buat. Oke? Oke, kelompok yang mana yang mau siap untuk presentasi? Saya kelompok 2. Oke, silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang akuarium sederhana dari Jalan Bekas. Sebelum masuk ke presentasi pada siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Syehnia Nigrani Arba. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai HPP yang kita peroleh, yaitu biaya keseluruhannya sebesar Rp1.570.000 dan HPP produksi Rp1.570.000. Terus lalu HPP produksi kita itu sebesar Rp70.900 dan HPP penjualan yang kita dapatkan itu dari biaya produksi ditambah keuntungan dibagi jumlah produk yang dihasilkan, yang menghasilkan Rp106.350.000 yang dibulatkan sebesar Rp107.000. Selanjutnya ada BEP. Nah, BEP yang kita dapatkan itu sebesar 13 basis dari modal dan dibagi harga jual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di slide selanjutnya itu ada prospeknya ada 4, satu nama ini sebagai Kang Jas Ruangan. Jadi, oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. silakan Jasmine. Nah, jadi kan tadi belum ada yang namanya pasir ya di dalam akuarium itu. Nah, misalnya saya tuh mau nambahin pasir di dalam akuarium itu bisa nggak sih? Terus ada tambahan biayanya nggak? Boleh langsung dijawab atau gimana, Bu? Silakan aja. Kalian mau menjawab apa mau dipas dulu untuk pertanyaan yang selanjutnya? Kamu mau kumpulkan atau
satu persatu. Dikumpulkan dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kalita, saya ingin bertanya. Untuk tadi kan sudah dijelaskan ya perhitungan modal dan untungnya, tapi untuk laba per harinya itu berapa ya? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya, kami akan berdiskusi sebentar dulu ya. Kami izin menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine. Jasmine bisa kalau misalkan ingin menambahkan kasir, namun kalau misalkan Jasmine ingin menambahkan kasir, harga jualnya itu tidak lagi 107 dan akan lebih besar menjadi 120. Nanti kami juga akan berinovasi lagi ke depannya. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Kalita. Berapa laba per pieces yang kita dapatkan? Jadi laba per pieces yang kita dapatkan itu sebesar 36.100. Itu dari hasil harga jual dikurang sama HPP produksi. Yang kalau misalkan itu laku semua dalam sehari penjualannya, itu menghasilkan Rp2.127.000. Bagaimana? Baik, terima kasih Silva. Tutup ya Bu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oh iya, mau izin menambahkan juga Bu masalah yang tadi kasir Jasmine. Iya, silakan. Ya, jadi Jasmine sebenarnya sebelum ini kita tuh udah memperhitungkan ya, kita kayak udah kira-kira kita udah nambahin juga pasirnya. Kalau misalkan waktu itu kita tambahin pasir, itu tuh akuariumnya jadi keruh Jasmine. Jadi kita juga lagi nyari cara lain gimana kita nambahin pasirnya, terus gimana caranya biar akuariumnya itu tetap jernih, biar nggak keruh gitu. Itu Jasmine. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk kelompok selanjutnya siapa yang akan maju? Siapa yang sudah siap? Kelompok kami Bu, kelompok 4, Tentang? lampion. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kerajinan barang bekas lampion. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Nadia Nurul Asri. Saya Salma Mahasiswa. Saya Rita Lutmaina. Saya Sitiaga Ramadina. Presentasi akan dimulai dengan sahur. Oke teman-teman, di sini ini adalah latar belakang. Latar belakang dari lampion adalah sejenis bendera yang biasanya terbuat dari kertas dengan lilin di dalamnya. Lampion lebih rumit dan tepat terbuat dari rangka bambu dibalut dengan kertas tebal atau sutra berwarna. Lampion biasanya tidak dapat bertahan lama dan mudah rusak. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba berinovasi dengan membuat lampion dari plastik daur ulang lem mineral. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari manfaat dan prospek dari galon produk kita lampion. Jadi, manfaat ruang lampion yang menggunakan galon sebagai hiasan atau estetika, yaitu untuk mengurangi sampah plastik serta dapat belajar bagaimana daur ulang plastik, khususnya galon, menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual serta berguna untuk kehidupan. Selanjutnya ada modal. Nah, setelah dihitung-hitung, kita butuh modal 328.000. Nah, barang-barang yang kita butuhkan itu ada galon bekas, pilox, lampu bohlam, cutter, lem pulox, benang kasur, dan kabel. Selanjutnya yaitu ada perhitungan keuangan, ada HPP. Yang pertama yaitu kita menghitung HPP produksi. Kita penjualan sehari yaitu 25 piece, sehingga 328 dibagi 25 piece sama dengan
Rp13.120. Harga penjualannya yaitu dengan rumus biaya produksi ditambah keuntungan yang diinginkan dibagi jumlah produk yang dihasilkan dan menghasilkan Rp19.680. Pemulatan harga jual yaitu Rp20.000 per 1 piece. Selanjutnya juga ada BEP. BEP itu dimana kita ini tidak rugi dan juga tidak untung. Dengan rumus modal dibagi harga jual, modalnya tadi 328.000 dibagi harga jualnya 20.000 sama dengan 16 piece. Oke, di sini kita memasuki tentang promosi. Di era zaman sekarang ini kan untuk masalah promosi tidak terlalu sulit ya, karena kita itu di era digital atau semua orang itu akan mengakses media sosial. Nah, salah satunya adalah promosi secara online, yaitu kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok. Terus ada juga media offline yang kita secara personal selling atau person of person, kita mendatangkan satu orang atau kelompok lainnya untuk mempromosikan barang kita secara langsung. Terus yang ketiga itu ada word of mouth, seperti review dari para customer yang membeli produk kita dan orang lain akan mengetahui produk kita sendiri dan memungkinkan untuk mereka minat membeli produk kita. Oke, sekian. Ini contoh dari produk kita nanti yang akan kita buat seperti ini ya. Baik, sekian presentasi pada kali ini. Ada yang ingin bertanya? Iya, Nafisa? Ya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, adakah sistem reseller untuk lampionnya dan bagaimana pembagiannya? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Naika dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah lampu-lampionnya itu tertutup dengan baik? Karena kan kalau ditaruh di luar ruangan takut terkena air hujan. Terima kasih. Baik, mungkin kami akan berdiskusi terlebih dahulu ya, Bu? Ya, silakan. Kami izin menjawab. Ya, silakan. Pertama untuk pertanyaan Nakesa, tadi bertanya tentang sistem reseller ya? Iya. Jadi ada Nakesa, kita tuh membuka sistem reseller minimal dengan pembelian 40 piece. Nah, harga resellernya itu 18.000. Jadi nanti yang reseller itu bisa menjual dengan harga 25.000. Jadi dia dapat keuntungan 7.000. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Baik, di sini saya akan izin menjawab pertanyaan dari Puspa. Tadi Naika nanya apakah tertutup dengan baik lampunya dari lampion kita. Jadi sebelumnya kita pakai lampu standar ya untuk penggunaan lampionnya itu, dan lampion kita juga itu bisa atasnya itu tertutup rapat. Jadi lampunya itu nggak akan terkena air gitu. Jadi buat yang ingin memesan lampion itu tenang aja karena lampunya itu bakal aman, kita pastikan untuk aman. Tapi kita juga bisa menyediain untuk lampu yang bisa tahan air. Jadi ada sistem custom juga. Kalau misalnya kalian masih khawatir nih kalau misalnya lampunya tidak terlalu aman, jadi kita juga menyediain lampu yang tahan air itu, tapi dengan harga yang berbeda. Karena kan kualitas yang baik, harganya juga lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi kalian masing-masing kelompok sudah presentasi ya, sekarang lihat PPT Ibu untuk menghitung modal awal yang benar sebelum memulai usaha. Ada 4 cara menghitung modal awal. Yang pertama, coba dibaca dari kelompok 1, nanti selanjutnya yang kedua, 3, 4. 1. Metode laba, proyek, dan modal akhir. Rumus modal awal sama dengan modal akhir dikurang laba ditambah proyek. Oke, silakan sambil kalian catat ya. Boleh sambil dicatat. Selanjutnya,
Selanjutnya, Metode capital expenses dan operational expenses. Rumusnya modal awal sama dengan modal capital expenses ditambah modal operational expenses. oke, yang terakhir. 4. Metode beban pajak modal akhir pendapatan dan price. Rumus modal awal sama dengan modal akhir dikurang seluruh pendapatan ditambah seluruh beban ditambah pajak ditambah price. Oke, nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan kita kali ini? Saya Bu. Oke, silakan simpulkan. Jadi kesimpulannya itu adalah dalam membuka suatu usaha kita perlu yang namanya memperhitungkan modal, biaya operasional dan biaya lainnya. Nah, tadi kan Ibu udah kasih tahu tuh cara menentukan modal awal yang benar. Ada 4 cara, yaitu yang pertama metode laba, price dan modal akhir. Yang kedua metode investasi, modal kerja dan modal operasional. Yang ketiga metode capital expenses dan operational expenses. Yang keempat ada metode beban, pajak, modal akhir, pendapatan dan price. Oke, luar biasa kesimpulan dari Kusuma. Oke, setelah kita belajar materi kita kali ini tentang peluang usaha, pembuatan produk, barang atau jasa, apa perasaan kalian setelah kita sama-sama belajar hari ini nih tentang materi? Apa? Coba yang mau jawab, satu kelompok, satu mewakili. Silakan. Apa yang kalian merasakan nih setelah kalian belajar tentang materi peluang usaha dan lalu membuat produk, berbagai macam produk? Oke, dimulai dari yang untuk pot tanaman. Ya ini Bu, karena ada pelajaran ini kita jadi mau nih buka usaha khususnya si pot tanaman ini gitu. Nah, Ibu harus lihat nanti ke depannya. Oke, bagus ya. Lanjut yang untuk kelompok yang membuat wastafel. Kalau kita jadi tahu nih Bu gimana cara perhitungan modalnya, terus harga jualnya, jadinya nanti pas kita jual itu terhindar dari masalah-masalah tersebut. Oke. Supaya semakin sedikit masalah yang dihadapi. Selanjutnya yang dari akuarium. Kalau dari kita pribadi sih kita jadi tahu kalau misalnya semua barang bekas itu bisa dimanfaatin dan bisa jadi peluang usaha buat kita semua. Oke, berarti menginspirasi ya. Iya. Ya. Nah, yang terakhir yang produknya yaitu lampion. Kita jadi bisa tahu mengenai pengolahan bagaimana. Jadi daur ulang harus diapakan, terus kita bisa berinovasi dari daur ulang itu Bu. Jadi lebih senang kita bisa tahu tentang hal itu. Oke, yang nanti akan menjadikan peluang usaha ya. Kelak kalian mau membuka wirausaha, nah gunakan yang kalian tadi diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, oke, sekarang Ibu akan tampilkan materi kita untuk minggu depan, yaitu merencanakan produk kreatif usaha. Yaitu kamu satu harus membuat latar belakang pemilihan, keduanya ide bisnis dan inovasi, ketiga deskripsi produk, keempat target pelanggan, kelima cara penjualan, keenam lokasi usaha, ketujuh layout lokasi, kedelapan alat dan fasilitas, 9 bahan baku, 10 cara pengolahan, 11 perencanaan merek dagang, dan yang terakhir 12 perencanaan desain kemasan. Ini adalah materi kita untuk pertemuan kita minggu depan. Oke anak-anak? Oke, Bu. Ibu berharap untuk pertemuan kita selanjutnya kalian semua aktif ya. Oke, untuk pertemuan kali ini yang paling aktif Ibu akan berikan apresiasi. Siapa pada pertemuan kali ini yang paling aktif? Pasti kalian bisa menilai dong. Siapa?
Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya siapa tadi? Kedua yang paling aktif. Ya, oke Nakesa. Semoga menginspirasi ya, biar kedepannya makin banyak yang aktif. Nah, sekarang sebelum diakhiri, siapa nih yang mau kasih pantun? Saya Oke. Sambil berdiri. pagi-pagi makan bakwan. Jangan lupa minum jas jus. Semoga kita kelak jadi wirausahawan yang pastinya akan sukses. Cakep. Ya, semoga semuanya menjadi wirausaha sukses ya. Yang penting kalian harus ulet, tekun, rajin ya, buang malas. Insya Allah kalian kelak akan menjadi calon-calon orang sukses. Oke, sekarang pelajaran sudah selesai. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.